laki-laki baru pada saat itu diperbolehkan seorang suami memukul istri tersebut. Tapi dengan cara memukulnya jangan sampai memukul sekitar wajah. Tak boleh. Dan cara memukulnya juga jangan sampai sampai bengkak. Jadi makin laki bi syariat. Wa minha darbu bi ghairi haqqin. Dan mereka sebagian dari maksiat tanang, ad-darbu bi ghairi haqqin, tining mukul tak kalaban hak. Termasuk dari dosa seelakolin tanang, dosa sebab tanang. Dia apa nyaman? Ad-darbu bi ghairi haqqin, nukul tak kalaban leres. Nukul tak kalaban leres. Ya, tak kalaban nukul setai benderaki bi syariat. Ya. Mungkin setai benderaki. Mungkin leres setiap. Yolaki bi syariat nukul, ya tak apa-apa, tak dosa. Contoh kata teman apa? Nukul orang bini senusyuz. Nusyuz dia selangka ya dek kasih laki. Orang bini selangka tarok-torok kasih laki. Ngelakonin hal-hal selarang bi selaki. Ada orang nusyuz. Oh, jadi orang-orang dia nokol bini dia kenging tu. Kor tepak jaran. Apa di antaranya? Contoh. Sebini langka. Sebini bengal kasih laki. Kocak. Jadi caran dia memberi orang bini langka kasih laki. Caran. Aturan di dalam Islam dia. Kocak kalaban alos. Kocak paingak kalaban alos. Cek sampai mayu cak lakuan jiriah. Masalah kencang keluar tak amit masalah. Kaki cak lakuan jiriah Sekian. Tatorok masalah. Tatorok. Sampai tatorok. Maka kocak kalaban. Lebih keras boleh. Abot angkat suara. Tatorok bakun. Sampun letak torok. Akhirnya pakon sokren. Jangan diajak bicara. 1, 2, 3 hari ternyata tetap pisah ranjang. Jadi pisah ranjang tak pulang tedu. Torok sehari 2 hari. Tak ejab ternyata pakun. Sebini gila bengal tarok-torok dek kasih laki, baru pada saat itu diperbolehkan seorang suami memukul istri tersebut. Tapi dengan cara memukulnya jangan sampai memukul sekitar wajah. Tak boleh. Dan cara memukulnya juga jangan sampai sampai bengkak. Jadi makin laki bi syariat pas nukul muah. Oh ini sudah melalui prosedur, sudah saya kasih apa ya? Kocak marebur dinasihati sudah dengan cara yang halus sudah, bahkan sudah saya bahkan tidak diajak bicara selama sehari 2 hari, masih tetap baru saya pukul. Ya, sekalipun sudah diperbolehkan memukul, jangan sampai memukul wajah. Tak boleh memukul muah. Atau memukul sampai bengkak. Apalagi sampai luka. Sampai luka tidak boleh. Jadi mukola dek kabini kan kalau aku sekadar takdid, matako. Oh ternyata pakun
ialah deki keputusan lah pada selakek lah. Tak sabar dengan cara sebut. Ya sudah selaki ke selakek. Aja lah solusi. Jadi jangan mentang-mentang titiran laki pas nyaman mau kol dak kabin aja. Bahkan sebagian ulama mengatakan seandainya ada seseorang mempunyai istri dan istrinya tersebut meninggalkan sholat. Tidak sholat 5 waktu. Sebagian ulama berpendapat sang suami tidak boleh bertindak sendiri dengan memukul istri tersebut karena meninggalkan sholat wajib. Akan tetapi diserahkan kepada walinya, bapaknya mungkin, agar sang istri tersebut diberi tindakan. Ada masalah meninggalkan sholat, apalagi cuma salah di dalam membikin kopi lah atau masakan lah. Ya, kadang-kadang kan orang-orang kampung dengan gampangnya kalau salah kebai masakan terlalu asin langsung biar bikin kopi, maunya si suami jangan terlalu pahit, ternyata terlalu pahit biar ngamuk. Cangkirnya dilempar, istrinya dipukul. Kadang-kadang ya mungkin bikin kopi terlalu pagi. Mungkin agak ngantuk, maunya si istri ambil gula, ternyata salah ambil garam. Sehingga kopinya rasanya asin. Sudah pagi-pagi kebetulan sang suami lagi senewan, pikirannya itu lagi stres, urusan tak lancar, semua urusan itu tersendat, pusing, stres, istri jadi korban, jadi sasaran, langsung biar santap tempeleng, ada ma'ar pepen si bini benikeng ma'ar derin mira pepen si bini benikeng merem monda kena tamparan itu aja caan lo setintu lamba beda lagu ya gemkok ki kanan pulangkan saja ya pulangkan saja ego bisa bini ya emang kan memang apa sering apabila kau marah langsung ditampar ya pulangkan saja pada orang tuaku itu bismillah ya bener beda lagu ki kanan yang apa ya ngapain kalau yang ini dipulangkan saja aja. Kalau kira-kira ngajilah lagu aja. Ya alhamdulillah kalau pain lagu. Mau ningat kacau dia bah tadi kalau pain lagu deh. Saya pikir tak kalau pain kan saya. Jadi cek tak santak orang laki ke bini dia cek apa ya? Cek pangalak bansanya aman lah. Jangan mentang-mentang seorang suami yang merasa dirinya itu lebih kuasa, dirinya lebih kuat, lalu seenaknya bertindak terhadap istri. Hati-hati, mungkin sang istri tidak bisa berbuat banyak ketika suaminya dengan enaknya, dengan leluasanya bertindak semaunya. Mungkin sang istri tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa melawan karena dirinya mungkin merasa lemah atau dia tuh berpikiran kalau saya nanti melawan bisa bertindak yang lebih kasar lagi, bahkan mungkin saya akan dibuang bukan karena saya, tapi saya memikirkan nasib anak-anak saya. Mungkin kepikiran desah. Pas senyaman si bisa laki ngeras nyaman. Awas, mungkin sekali lagi, mungkin istrinya tidak bisa berbuat banyak dengan segala kelemahannya. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala
tidak akan ridho dengan perbuatan suami yang seenaknya. Kanjeng Nabi SAW juga demikian. Bahkan di dalam satu cerita, di antara hal yang sangat Rasulullah SAW pesankan kepada umatnya, wasiatkan kepada umatnya, selain kewajiban salat 5 waktu, bahkan itu kalau tidak salah Kanjeng Nabi SAW menjelang beliau wafat. Kanjeng Nabi berpesan kepada umat, as-salah, as-salah. Ingat, jangan sekali-kali lalai. Perhatikan salat, jangan sekali-kali meninggalkan salat. Awas, hati-hati. Perhatikan salat 5 waktu, as-salah, as-salah. Dan termasuk pula yang menjadi wasiat atau pesan daripada Kanjeng Nabi SAW, an-nisa, an-nisa, an-nisa. Awas, hati-hati. Hati-hati dengan seorang perempuan. Jadi ditetep di Kanjeng Nabi. Rasulullah SAW menitipkan kaum Hawa kepada umatnya, jangan sekali-kali kita itu bertindak semaunya. Kenapa? Kanjeng Nabi SAW tidak akan rela dengan tindakan seorang suami yang seenaknya. Nah, kadang-kadang gitu. Kadang-kadang ada permasalahan di dalam keluarga, si istri kurang baik. Kadang-kadang gara-gara si laki. Ya oleh si laki kadang-kadang. Bisa laki ya ciri langka sebini. Kadang-kadang aja dia. Kan kalau setelah permasalahan sudah sudah semrawut. Ibarat benang kusut letek temu ujung siapa sesalah siapa sebenar ya kadang-kadang sekala justru sebini posisinya dipojokkan, padahal kadang-kadang gara-gara selake kurang becus dalam mohon maaf bani kecam terpesan selamat, kadang-kadang selake tidak becus sebagai kepala rumah tangga. Akhirnya gara-gara kelakuan laki justru atau sebini kita teti orang bini saya langka, orang bini saya tidak patuh, tidak hormat. Akhirnya ada perang dunia melulu. Selake wah ngancam lagi pereng sebini tangker wah perang melulu. Setelah keluarga sudah demikian situasinya, maka akan tercipta satu kehidupan rumah tangga yang tidak barokah. Ya, kalau ternyata antara suami dan istri sudah selalu bertengkar, tidak harmonis, tidak mawaddah, tidak rahmah, ya, tidak dapat kasih sayang, justru yang ada saling bentak, saling marah, mungkin saling pukul, saling berantem lah dan lain semacamnya. Maka di situ akan terbentuk satu keluarga yang tidak barokah. Yang tidak barokah. Jadi ikut lakun kaki mulala abini. Cuman ngalak senyaman lagi. Artinya kaki walap mahelap kebinin kaki. Alak man senyaman lah. Silagi kalau korol ripki baman. Ya, artinya saya nggak le, cek ngelak man senyam, mak le barokah, yo nyon konceng kiai acara nyon barokah, selake di dalam keluarga, di dalam menjalani roda kehidupan dengan keluarga tidak becus, keluar dari aturan syariat, dari mana mendapat barokah? Dari mana? Jadi barokah itu bukan barokah bisa kita dapat manakala kita selalu berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam berkeluarga. Jadi harus saling mendukung. Jadi selake harus berusaha untuk menjadi seorang laki-laki yang menjalani roda kehidupan sesuai dengan aturan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Begitu pula sang istri.
harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjalani roda kehidupan di dalam keluarga. Bagaimana seorang istri bersikap sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika dari kedua belah pihak sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalani kehidupannya sesuai dengan aturan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, namun mungkin selaku manusia biasa mungkin di situ terdapat beberapa kekurangan, sudahlah saling memaklumi, saling memahami, saling memaklumi kekurangan satu sama lain. Maka insya Allah pada saat itu akan tercipta satu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, membawa kebahagiaan, mengantarkan ke kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan fiddin wa dunya wal akhirah. Nah, kembali lagi ke maksiat tangan, yaitu memukul bi ghairi haq, memukul yang tidak benar. Artinya memukul seseorang yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Jadi seperti yang saya katakan di awal, memukul seseorang mungkin dibenarkan oleh syariat. Di antaranya memukulnya seorang suami terhadap istri yang nusyus, yang tidak patuh, atau membangkang, tidak patuh, berani langkah kelaken, ya. Memukulnya seorang suami, tapi dengan cara yang tadi di awal, dinasehati dengan cara halus, tidak mau. Dinasehati mungkin agak keras, tidak mau. Ya, jangan ajak bicara 1-2 hari, masih tetap saja istri tersebut durhaka kepada suaminya. Pisah ranjang, tidak dia pisah ranjang, bukan ditalak, pisah ranjang. 1-2 hari masih tetap saja durhaka pada suaminya, baru pada saat itu sang suami boleh memukul istrinya. Tetapi cara memukulnya, sekalipun sudah diperbolehkan oleh syariat untuk memukul, jangan sampai memukul wajah, dan jangan sampai memukulnya sampai sampai bengkak, apalagi sampai luka. Kayak smackdown, buar ya, bahaya. Bahaya. Ya Milan apa saja nggak setia, main laporan. Lapor lagi bis ini. Ada apa sih laki ya yokom si laki apa sebini smackdown. Tak mampu sebini. Jadi bahan dagangan tak lancar, saya lapis sebini saya smackdown. Kula sebini saya meleh, orang luar. Tanda meleh. Sebini saya mau. Lu gila nih laki ngaji tak beres. Laki stres. Jadi meruat di luar cek kiba ke keluarga. Sebagaimana ruat nang keluarga cek kiba keluar. Orang-orang kan saja ngaji aja. Permasalahannya dengan orang yang di luar. Lalu marahnya dibawa ke rumah. Istri yang jadi amukan, ya jadi sasaran. Ya kadang-kadang tokar di keluarga. Permasalahan di dalam keluarga, mungkin bertengkar dengan istrinya. Setelah itu berangkat ke undangan. Undangan merongok, ngajin. Kenapa tokar ben binin loh, berangkat loh. Jadi stres lah. Pusing ya, nas panasaring nggak boleh. Ya. Termasuk memukul yang diperbolehkan oleh syariat, memukul seorang anak yang sudah berumur 10 tahun dan anak tersebut meninggalkan sholat 5 waktu. Ya oleh. Namun demikian, cara memukulnya juga jangan sampai memukul yang menimbulkan bengkak, apalagi sampai luka. Jangan sampai. Oh ini anaknya enggak sholat. Cocoknya be. Buar, takar belingam kapi. Itu Ustaz. Jadi dia kalau nokolan. Lah boleh bang nokol orang. Lah sampai ada berikan masalah membunuh orang. Sekarang ini memukul juga enggak boleh. Jadi dia tokar boy. Walau antem pepiar colon, por colon. Cuma main por-poran. Ada dosa.
ya dosa. Hmm. Ya, jadi ad-darbu bi ghairi haqqin. Terus wa wa akhdhur rishwa ban ngalak sogok. Termasuk maksiat tanah, area ngalak sogok. Area masuk maksiat tanah menerima sogok, ya. Atau memberi sogok, rishwah. Jadi menerima sogok atau memberi sogok. Apa sogok? Sogok ya. Benar ya. Ada haram. Loh kok maksiat tangan? Ikan biasa memberi dan menerima itu kan pekerjaan tangan. Saya tidak menerima kok. Langsung masuk ke rekening. Ya pakun haram juga. Oh ini menerima sogok. Enggak. Saya tidak menerima dengan tangan. Oh langsung masuk ke rekening. Dari rekening langsung saya transfer lagi, ketik, kirim lagi, enggak kok. Saya enggak memberi. Ya haram. Cuma ini sebataki katangan. Polan ketika biasanya orang itu memberi dan menerima itu tentu dengan tangan. Karena kita itu bukan anjing. Baru kalau anjing menerima dan memberi dengan mulut. Ya kita kan bukan anjing, bukan hewan. Ya, mun hewan itu agak ketang di tanang gitu. Tapi pate. Nah, ar-rishwah. Nah, sekarang pembahasan tentang masalah rishwah. Apa rishwah? Apa sogoknya? Sogok adalah pemberian. Ya. Adalah pemberian baik itu berupa harta benda dan jabatan atau dan lain semacamnya, ya. Pemberian untuk ya, untuk membenarkan sesuatu yang salah atau menyalahkan sesuatu yang benar. Satu contoh. Saya mempunyai naudzubillah. Ada seseorang, orang lain lah. Ada seseorang diproses secara hukum. Masuk persidangan. Lalu orang tersebut seorang yang salah. Orang itu orang salah. Orang yang bersalah. Namun orang tersebut kepada, satu contoh, ini contoh. Kepada Bapak Hakim memberi sesuatu, beri uang atau mungkin apalah, tujuannya untuk untuk agar selamat dari jeratan hukum, agar mematahkan atau menolak permohonan daripada penggugat. Padahal itu salah. Akhirnya dia itu benar untuk dimenangkan. Baru itu namanya rishwah. Haram. Atau membenarkan sesuatu yang salah. Ada seseorang, ya sering terjadi masalah, seseorang mengaku bahwa sepetak tanah yang ditempati itu adalah milik saya. Akhirnya masuk ke persidangan. Padahal itu milik orang lain. Jadi untuk membatalkan kepemilikannya, dia kasih uang ke Bapak Hakim atau kejaksaan atau siapalah pihak yang memutuskan. Lalu akhirnya diputuskan dengan keputusan yang salah gara-gara diberi uang atau apa atau bentuk apapun. Itu namanya rishwah. Jadi rishwah ibtalul haq atau ihqaqul batil. Membenarkan sesuatu yang salah atau menyalahkan sesuatu yang benar. Lain lagi dengan pelicin. Ini sering menjadi pertanyaannya. Bagaimana kalau uang pelicin? Jadi uang pelicin, istilah pelicin kan itu. Satu contoh, saya itu mendaftarkan satu pekerjaan. Mendaftar satu pekerjaan. Saya sudah memenuhi prosedur, persyaratan di dalam untuk masuk di pendaftaran pekerjaan tersebut. Sudah sesuai. Cuma ada pihak-pihak tertentu yang mengharuskan saya harus membayar uang atau memberi apalah agar saya itu lolos.
Saya sudah sesuai, saya sudah memenuhi persyaratan. Cuma agar saya diterima, maka saya mungkin harus bayar dengan mungkin salah satu oknum. Ya itu bukan uang pendaftaran, bukan. Memang orang-orang yang bisa menentukan, sudah Pak, asalkan saya itu diterima, Bapak akan saya beri. Mungkin lewat belakang lah istilahnya, tanpa sepengetahuan pihak perusahaan lah. Nah itu namanya pelicin. Jadi bagaimana hukum uang pelicin? Yang memberi itu tidak apa-apa. Cuma yang menerima uang tersebut itu haram. Karena itu adalah merupakan bentuk daripada kezaliman. Masuk kezaliman. Orang itu sudah memenuhi kriteria, sudah memenuhi persyaratan. Cuma agar diterima itu harus bayar. Kalau tidak bayar, Anda bagaimanapun, Anda tidak akan mendapatkan pekerjaan ini. Karena semuanya itu saya yang menentukan. Saya sudah dipercaya oleh atasan untuk menentukan siapa-siapa yang boleh masuk ke perusahaan ini. Nah itu namanya pelicin. Kira-kira seperti itu. Jadi hukum pelicin itu yang memberi itu tidak dosa, tapi yang menerima itu berdosa. Uangnya itu uang haram. Uang haram. Jadi beda dengan riswah. Jadi kalau riswah, kalau sogok, yang memberi dan yang menerima semuanya sama-sama berdosa. Ar-rashi wal murtashi finnar. Itu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ar-rashi yang menyogok, wal murtashi, ar-rashi wal murtashi yang menerima sogok finnar. Itu akan mendapatkan neraka. Jadi beda. Jadi kesimpulannya, kalau sogok itu tidak boleh. Karena seperti yang saya katakan tadi, sogok adalah sesuatu pemberian untuk menyalahkan sesuatu yang benar atau membenarkan sesuatu yang salah. Itu macam-macam, luas. Termasuk termasuk antrian. Masalah antrian di dalam pendaftaran pekerjaan. Seharusnya antri A, B, C, D. Nah, saya itu ada di posisi C. Lalu saya kasih uang. Asalkan saya itu dimasukkan lebih dulu, Anda kan saya kasih ini. Itu namanya juga sogok. Karena apa? Aturan kan mengambil hak orang lain itu tidak boleh. Jadi karena gara-gara pemberian, sehingga hak orang lain bisa diberikan kepada saya. Itu haram. Termasuk ya pekerjaan. Mendaftar satu pekerjaan, padahal dia itu tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat-syarat untuk menerima pekerjaan. Tetapi karena mungkin orang yang ditugas untuk menentukan atau memberi jabatan tersebut dikasih uang atau apapun, akhirnya lolos. Maka itu namanya juga sogok. Jadi walhasil, sogok adalah pemberian untuk membenarkan sesuatu yang salah. Atau jadi sesuatu yang salah gara-gara pemberian jadi benar. Atau menyalahkan sesuatu yang benar. Sesuatu hal itu sudah benar, tapi gara-gara pemberian maka itu bisa salah. Dan ini mungkin paling rawan terjadi mungkin di dalam hal-hal yang berhubungan dengan persidangan dan lain semacamnya. Tapi tidak menutup kemungkinan di hal-hal yang lain juga terjadi seperti itu. Entah minta sama kiai lah. Ini kiai ini gimana hukumnya, ini haram apa enggak? Ada amplop lewat belakang. Oh ini enggak apa-apa ini. Bahaya ini. Jadi riswah. Ngerti ya? Terus jadi au i'tauha. Jadi wa akhdhu riswah au i'tauha dia haram, termasuk dari maksiat tanam. Karena pun kanjeng Nabi, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang senyogok dan orang yang sedang menjogok, bandar masogok ada dalam neraka. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.